Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimahumullah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih karena begitu banyak rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita setiap harinya yang mungkin tidak bisa kita hitung. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati iman dan Islam, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan tentram untuk menghadapi kehidupan yang lebih jauh, kehidupan yang lebih abadi, kekal selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimahumullah, pada pagi ini saya akan kembali melanjutkan sambungan daripada hukum minggu lalu yaitu faktor internal perusak iman. Yang pertama, bodoh, yang kemudian lalai, yang ketiga berpaling dari kebenaran atau ingkar. Pada kali ini saya akan melanjutkan yaitu faktor eksternal perusak iman, yaitu faktor yang ada di luar diri kita. Yang pertama adalah godaan setan. Kita tahu bahwasanya itu besar dan dahsyatnya godaan setan ini, dan setan adalah musuh yang sangat keras permusuhannya, sebagaimana Allah telah mensinyalir di dalam surat Fatir, yaitu di surat nomor 6, innas syaitanu lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir, yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, jadikanlah dia musuh, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah Ta'ala juga memperingatkan kita tentang bahaya daripada godaan setan, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 21, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh kepada mengadakan perbuatan yang keji dan yang membuat Quran surat An-Nur ayat 21. Di antara bahaya daripada godaan setan adalah setan selalu mencari jalan di berbagai kesempatan, dari perbuatan kita yang baik, kemudian dari perbuatan kita yang buruk. Dari perbuatan yang baik, setan memberikan arahan atau patah semangat bagi kita untuk tidak mengerjakan amal soleh, sehingga lama-lama kita malas mengerjakan ibadah. Kemudian daripada perbuatan maksiat, setan memotivasi terus agar kita untuk beribadah, untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Mungkin kita tahu pada subuh pagi ini kita bisa melawan godaan setan, karena setan atau jin atau iblis memberi 3 ikatan kepada kita agar kita tidak bisa bangun pagi. Kalau kita sudah bisa bangun pagi, berarti 1 ikatan sudah lepas. Kemudian jika kita berwudu, maka lepas ikatan yang kedua. Kemudian kita sholat, maka lepaslah ikatan ketiga. Itulah sabda Nabi yang disampaikan dalam hadisnya 1400 tahun yang lebih yang lalu, sehingga kita harus waspada terhadap setan ini, karena kita tahu di dalam surat An-Nas bahwa setan membisikkan kita ke dalam hati kita. Setan musuh yang paling berbahaya,
karena dia tidak bisa kita lihat, dia tidak nampak wujudnya, akan tetapi dia ada karena selalu kita dibisikkan. Terasa sekali pada saat kita sholat, kita selalu dibawa kemana-mana pikiran kita, sehingga konsentrasi dan kekusukan kita keluar daripada sholat tersebut, sehingga kita tidak lagi fokus beribadah kepada Allah. Kita berfokus kepada hal-hal yang selama ini mungkin kita rasakan di luar sholat, sehingga timbullah pikiran-pikiran pada saat sholat. Kemudian yang kedua adalah fitnah di dunia. Sebagaimana kita tahu, dunia ini sangat menggoda, dunia ini sangat memberikan sesuatu hal yang begitu nikmatnya, sehingga Allah telah menyampaikan di dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun lahun wa zinatuhu wa taqarru bainakum wattaqunu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan yang sesuatu yang akan melakukan melalaikan kita, perhiasan, permegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-bangga kepada harta yang banyak dan anak yang banyak. Jadi dunia ini sangat menggoda sekali. Kita tahu bahwasanya banyak orang yang mempunyai cita-cita besar untuk menguasai dunia ini, sehinggalah terjadilah perperangan. Kita tahu bagaimana orang-orang Eropa mencintai dunia sekali, sehingga mereka ingin menguasai dunia. Terjadilah penjajahan, terjadilah perbudakan, di mana manusia ditindak begitu kejinya terhadap manusia lain. Ini disinyalir oleh Allah SWT bahwa manusia tidak boleh menjadikan manusia lain sebagai hambanya, karena yang berhak menghambakan kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fitnah dunia. Pada saat ini fitnah dunia, kita lihat banyak-banyak anak-anak dan remaja, mereka tertipu dengan situs web. Begitu banyaknya internet yang menyebabkan mereka lalai dalam perbuatan mereka, sehingga mereka duduk berjam-jam untuk menikmati daripada situs web tersebut, sehingga merasuk ke dalam pikirannya padahal itu adalah dari musuh-musuh Islam. Karena pada saat dulu sebelum ada internet, mereka susah sekali mempengaruhi umat-umat Islam, tapi sekarang anak-anak kita, remaja kita sangat mudah mereka pengaruhi, karena begitu gampangnya melalui internet, melalui saluran internet, di mana sudah masuk ke rumah-rumah kita. Itulah kita waspadai sebagai orang tua, wajib kita waspadai, karena itu tidak bisa dikendalikan secara alamiah, karena itu mereka merasuk ke dalam pikiran. Kemudian yang ketiga adalah teman yang buruk. Di sini Nabi bersabda bahwasanya agama seseorang sesuai dengan agama temannya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekat kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Di sini disampaikan bahwasanya teman sangat mempengaruhi, artinya pergaulan sangat mempengaruhi kita. Kalau kita berteman dengan seorang yang baik, maka baiklah kita. Kemudian kalau kita berteman dengan orang yang buruk kelakuannya, maka kita akan terbawa-bawa. Sebenarnya hadis Nabi mengatakan, kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, kita akan kecipratan baunya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kita akan bau asap dari besinya. Itulah Nabi menyampaikan bahwasanya pilihlah teman-teman, duduklah dengan teman yang baik. Sebagaimana disampaikan bahwasanya berkumpullah dengan orang yang soleh, karena orang soleh akan membawa kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat agar kehidupan dunia kita akan lebih baik dan kehidupan akhirat kita bisa tercapai dengan mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.